Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ayu Elma Yuniarti. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Baik Ananda Soleh dan Soleha, hari ini apa kabarnya? Semoga selalu ceria, selalu semangat, mudah-mudahan diawali dengan murojaahnya, dengan tilawahnya, dengan sholat duhanya, mudah-mudahan selalu semangat ya untuk hari ini. Semoga dilindungi dari bahaya, virus, dan penyakit lainnya. Baiklah, sekarang kita ke bab ke-7, minggu kemarin kita sudah bab 6. Ini bab terakhir untuk mata pelajaran PAI dengan materi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Oleh saya Ayu Elma Yuniarti. Langsung saja ke materi. Sejak dahulu, kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintah Khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus 661 sampai 750 Masehi maupun Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Damaskus sekarang ibu kota negara Suriah menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah. Lingkungan di sekeliling kota juga dibangun dengan tata kota yang sangat teratur. Di sana juga dibuat taman-taman kota yang asri, nyaman, dan sedap dipandang mata. Jalan-jalan ditanami pepohonan yang teduh, sungai-sungai juga dibuat sedemikian rapi, bersih, dan teratur. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat itu, masyarakat Muslim telah mengalami perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Di kota ini juga dibangun masjid yang sangat megah dan indah, karya seorang arsitek bernama Abu Ubaidah bin Jarrah. Selanjutnya, kota Damaskus juga terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu itu, jumlah sekolah di kota Damaskus sudah mencapai 20 sekolah. Sejumlah perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Di antara lembaga pendidikan itu terdapat sekolah-sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sungguh pada zaman tersebut kemajuan semacam ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Kemudian keberadaan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pun tak mau kalah dengan periode Daulah Umayyah di Damaskus. Kekhalifahan Bani Umayyah di Spanyol menjadi Cordoba sebagai ibu kota. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di kota ini didirikan Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400 judul. Sungguh untuk ukuran saat itu, hal ini merupakan kemajuan yang tiada duanya di dunia. Dengan kemajuan yang demikian itu, Cordoba menjadi inspirasi bagi para ilmuwan dan penulis bangsa barat. Oleh para ahli sejarah, kemajuan Cordoba di Spanyol pada zaman pemerintahan Umayyah disebut-sebut sebagai cikal bakal pembawa kemajuan bangsa barat di kemudian hari. Selanjutnya, Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Daulah Umayyah berdiri selama 90 tahun.
sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Kalian pasti tahu bahwa saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Sebagai pendiri Daulah Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan sekaligus menjadi khalifah yang pertama. Nah, berikut adapun secara lengkap para khalifah pada Bani Umayyah sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah 1 tahun 660 sampai 681 Masehi atau 41 sampai 61 Hijriah. Yang kedua atau B, Yazid bin Muawiyah. Yazid 1 tahun 680 sampai 683 Masehi atau 61 sampai 64 Hijriah. C. Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah 2 tahun 683 sampai 684 Masehi atau 64 sampai 65 Hijriah. Yang D. Marwan bin Hakam atau Marwan 1 tahun 684 sampai 685 Masehi. E. Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. F. Al-Wahid bin Abdul Malik atau Al-Wahid 1 tahun 705 sampai 715 Masehi. G. Sulaiman bin Abdul Malik tahun 715 sampai 717 Masehi. Yang H. Umar bin Abdul Aziz atau Umar II tahun 717 sampai 720 Masehi. Yang I. Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II tahun 720 sampai 724 Masehi. J. Hisyam bin Abdul Malik tahun 724 sampai 743 Masehi. K. Walid bin Yazid atau Al-Walid III tahun 743 sampai 744 Masehi. L. Yazid bin Walid atau Yazid III tahun 744 Masehi. Kemudian Ibrahim bin Al-Walid tahun 744. Kemudian yang terakhir Marwan bin Muhammad atau Marwan II Al-Himar tahun 745 sampai 750 Masehi. Selama kurun waktu 90 tahun, dinasti Umayyah pernah dipimpin oleh 14 khalifah. Yang pertama Khalifah Muawiyah, tadi yang pertama ya bin Abi Sufyan, dan yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Itu tadi sudah Ibu bacakan 14 khalifah pada masa dinasti Umayyah. Kemudian pada saat Daulah Umayyah diperintah oleh Al-Wahid bin Abdul Malik, keadaan negara sangat tentram, makmur, dan tertib. Umat Islam merasa nyaman dan hidup bahagia. Pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun, itu tercatat suatu perluasan wilayah dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, benua Eropa, yaitu tahun 711 Masehi setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan.
Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, dengan pasukannya menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko atau Maghrib dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan dengan demikian. Spanyol menjadi daerah perluasan selanjutnya. Ibu kota Spanyol, Cordoba, dapat dikuasai dengan cepat. Menyusul setelah itu kota-kota lain seperti Sevilla, Elpira, dan Toledo. Kemudian di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, perluasan wilayah dilakukan ke Prancis melalui pegunungan Pirenia. Misi ini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun barat. Wilayah kekuasaan Islam masa Bani Umayyah ini betul-betul sangat luas. Nah, kemudian daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, dan lain-lainnya. Di samping itu, perluasan wilayah Islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatan di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Kemudian pada masa jabatan khususnya seorang hakim mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidang kehakiman. Abdul Malik bin Marwan mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Untuk itu dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga berhasil melakukan pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Keberhasilan ini dilanjutkan oleh putranya Al-Wahid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi, meningkatkan pembangunan diantaranya membangun panti-panti untuk orang cacat dan pekerjanya digaji oleh negara secara tetap. Itu juga membangun jalan-jalan raya untuk menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik-pabrik, gedung-gedung pemerintahan, dan masjid-masjid yang megah. Selain dalam bidang pemerintahan, ilmu pengetahuan juga dikembangkan pada masa itu. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi yang pertama atau A, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat Ubaid ibnu Syariyah Al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Ilmu pengetahuan bidang bahasa yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, shorof, dan lain-lain. Yang keempat atau D, bidang ilmu filsafat yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Oke, baik di sini pembahasan kita sampai di sini. Untuk tugas bab 7 ini, silahkan kalian rangkum apa yang Ibu jelaskan dari awal. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah, sejarah berdirinya dinasti Umayyah, dan beberapa
para khalifah pada masa Bani Umayyah. Silakan kalian rangkum di buku catatan. Kemudian kalian tulis dengan rapi. Di atasnya diberi nama, kelas, dan mata pelajaran. Kemudian fotokan, kirim ke WA guru mapel masing-masing. Baik, sekian dari Ibu. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.